Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Ibu Bapak peserta Laskar Angkatan 7 yang eh, kami hormati, masuk ke sesi ke-1 untuk Angkatan 3 ya, sesi kedua untuk Angkatan 3, untuk kelompok 3, maaf. Eh, dengan materi atau mata pelatihan Nilai berorientasi dasar. pelayanan akuntabel. Gimana Mbak Lili? Nilai dasar, Mbak. Nilai dasar. G. Nanti bagiannya ada akuntabel, ada itu. Oke. Agenda 2 nilai-nilai dasar PNS ya Mbak Lili. G, betul. Terjadwal 2 JP, terjadwal, terjadwal 2 JP dengan pemateri izin pulau perkenalkan beliau bernama Ibu Lili Nurulia SF MPD NIP 197908 21 2003 12 2003. Mbak Lili lahir di Jakarta 21 Agustus 1979. Adapun pangkat golongan Pembina Utama Madya 4D, jabatannya sebagai Widaiswara Ahli Madya di Balai Diklat Keagamaan Pernikahan. Kemudian alamat rumah di Villa Desa Blok 1 nomor 1 Gedawang, Banyumanik. Ibu Bapak akan mendapatkan materi sebanyak 2 JP. Monggo nanti diikuti dengan bersama, dicermati dengan emas. Kelompok 3 jumlahnya 10 Mbak Lili. Ya, 10. Monggo dimulai waktu dan tempat kami persilahkan. baik. Terima kasih Ibu Lulu. Mohon maaf ini suara saya agak batuk, jadi serak-serak merdu gitu ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Iya, juga siang Ibu. Ibu. Iya, sehat kan? Sehat Bu. Iya, Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. mukanya juga. tegang sekali. Yuk, senyum yuk. Iya, gitu ya. Siang-siang ini kalau kalau terlalu tegang nanti ngantuk jadinya ya. Oke, alhamdulillah anggota kita sudah mayoritas hadir semua. Apakah saya terdengar suaranya dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar Bu. Jelas Ibu. Terdengar jelas Bu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin G, kami akan membersamai Bapak Ibu selama 2 jam ke depan. Nanti kalau sudah lemes saya angkat angkat tangan gitu ya. Kalau kebablasan juga ditolong diingatkan ya. Nanti jangan-jangan saya keenaan ngomong sampai jam 5 gitu. Mengambil waktu istirahat Bapak Ibu nanti ada reminder. Oke, baik. Eh, apakah kelompok ini semuanya sudah hadir? Yang satu tadi sudah menyusul apa on the way? Sudah Sudah, hadir Bu. Sudah Sudah hadir. hadir, sudah. komplit Bapak Nur ya. Sahirin sudah hadir. Oke, beliau sehat? Mana Pak Sohirin? Sehat Pak Sohirin? Alhamdulillah sehat. Maaf Bu tadi kendala Ada sedikit Bu uzur masalah apa sinyal. tadi? Sinyal pemadaman Bu. Oke, ya baik. Memang harus antisipasi ya Pak ya. Ya, Ya siap siap siap. Mohon maaf. baik. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon izin. Saya mencoba share screen dulu. Bentar sedikit. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah Sudah Bu. Bu. Ampun, nggih. Ya, Insya Allah sampun. pada hari ini kita akan memulai pembelajaran lembaran baru yaitu agenda 2. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti pembelajaran selama beberapa kurun waktu yaitu agenda 1, nanti masih ada agenda 3 dan masih ada habituasi yang harus Bapak Ibu ikuti semua ya. Jadi istirahat, doping, energi semua harus Bapak Ibu pantau gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kelelahan dan apa ya nggak full untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini. Baik,
Eh, untuk agenda 2 yaitu berakhlak, Bapak Ibu akan menerima materi seputaran yang sudah Bapak Ibu baca di modul ya. Modulnya mungkin sudah di-download, sudah dibaca-baca menjelang tidur. Bapak Ibu sudah mendalami sekilas yaitu komponen-komponen atau nilai-nilai dasar yang ada di agenda 2. Namun nanti akan kita tambahkan dengan penerapan setiap nilai itu di bidang tugas Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu ya. Jadi kita mempelajari substansi atau esensi dari istilah itu apa, definisinya. Kemudian kita mempelajari tentang kata kuncinya, keywordnya. Kita mempelajari tentang komponen utamanya, pembentuknya, dan kita juga mempelajari tentang implementasi. Nanti pada akhir kegiatan juga Bapak Ibu akan saling apa ya, diskusi tentang kendala yang dihadapi Bapak Ibu dalam mengimplementasikan setiap nilai itu masing-masing menemui kendala yang berarti atau enggak gitu ya. Selama ini sudah Bapak Ibu kira-kira bisa untuk diterapkan atau wah saya akan kesulitan ini kira-kira seperti itu. Nanti pada seksi ini adalah untuk penguatan ya dari pembacaan Bapak Ibu sebelumnya mengenai modul yang sudah ada. Oke, Bapak Ibu, saya skip saja. Nah, karena kita hanya kelompok 3 ya, sedikit ya. Boleh saya tahu namanya dulu? Hmm, nama masing-masing Bapak Ibu dan tempat kerjanya. Biar saya katanya tak kenal maka tak sayang. Biar disayang-sayang sama Bu Lili nih. Oke, Bapak Ibu boleh dari mana saja? Dari urutan mana saja? Silakan. Siapa yang mengambil bagian pertama? Di Sesuai nomor antara. absen Mawon, Bu. Oh, Nomor absen monggo. nomor 1. Oh, Bapak Ibu mau seperti itu bebas, tapi absennya yang bawa siapa ya? Harus melibatkan panitia. Coba yang ada aja. Atau ketuanya sudah mempunyai catatan. Siapa dulu? Ayo, siapa? Masing-masing udah tahu nomor absennya, Oh, Bu. sudah tahu nomor Langsung nomor absennya. 21 urut Silakan, aja. silakan. Ya, Oke, terima terus. kasih. Nama saya, kebetulan saya nomor 21 Ibu. Mm-mm. Nama saya M. Faris Ar-Romal. Sebentar, sebentar. Eh, Saya cari wajahnya yang mana sih? Ya. Pak siapa? Faris? Faris, Bu. Mana nih? M. Faris, Bu. Tulisannya di Zoom Kelompok 3 M. Faris. M. Faris. Ya, silakan. Nggih, nama M. Faris. Faris Ar-Romal SPD, jabatan Guru Ahli Pertama Bahasa Inggris, instansi tempat kerja MTS Negeri 1 Brebes. How do you do, Mr. Faris? I'm good. Because I'm basically English teacher tuh. Nah, nanti saya tunggu ini ya, apa isunya ya yang terkait dengan mapel bahasa Inggris ini ya. Oke, Yes. Pak Faris Ar-Romal. Aromal ya. Ini ngajar di mana? MTS Negeri 1 Brebes, Ibu. Kelas? 7 and 8 grade. Oh, 7 and 8. Oke. Oke. Eh, bagaimana kesan Anda mengikuti latsar ini, Pak Faris? Halo? Ya, kalau Mm-mm. kesan ini seperti saya dulu mengikuti, ya Bu, nggih. Nggih, Kalau kesannya? kesan ini seperti saya dulu ngikutin PPG Prajab yang lama itu, yang hampir setengah tahun berjalan. Jadi setiap hari Zoom, kemudian sampai malam diikuti oleh tugas-tugas yang harus diselesaikan begitu. Waktu itu di mana, Pak? Tahun berapa?
2021 Ibu di UNY. Wen ya. Nggih. Oke, Insya Allah untuk yang kesempatan ini nanti lebih menyenangkan Pak Faris. Siap Ibu, bersama Ibu Oke, tentunya. oke. Makasih. Silakan menikmati Nggih. prosesnya. Siap Ibu. Ya, lanjut yang kedua, yang Saya, Bu, berikutnya. Silakan Pak. saya M nama M Sukron Makmun, Muhammad Sukron Makmun, Iya, selalu bersyukur ya jabatan Pak ya. G, Nggih. jabatan penghulu ahli pertama. Hmm, Tugasnya di KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. oke, Sukorejo Kendal ya. Oke, jabatannya ahli menikahkan orang. Nikah berapa kali Pak? Baru nikah sekali, Bu. Oke, Insya Allah sekali sekali dan saja. selamanya ya Pak ya. Oke, selamat bergabung di kelompok 3 Pak Sukron. Nanti sebagai penghulu siapkan isu yang terkini mengenai Catin atau prosesnya. Oke, kita tunggu ya. Berikutnya Oke. siapa? Terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Hoirina, Mm-mm. jabatan penghulu ahli pertama, satuan kerja di KUA Sukolilo, Kabupaten Pati. Pati, Sukolilo Pati ya. Tempatnya Soimah Iya, ya? enggak, Bu, lumayan jauh sama Soima. Iya. Saya kira di daerahnya itu ya, Pak Fadli kayak penyanyi. Iya, Oke, sebagai penyuluh, penghulu, oh penghulu penghulu ahli pertama, iya, ahli ahli pertama. pertama ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fadli. Selanjutnya Sama Ibu. Saya Ibu, saya di mana Oke, letaknya? mohon Siapa ini? izin perkenalkan nama saya Muhammad Mm-mm. Atibus Soleh Mm-mm. dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Wah, jabatan jauh sebagai Cilacap. penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Bantarsari. Bantarsari Cilacap. Nggih, nggih. Oke, Pak Abdul Soleh jauh-jauh dari Cilacap. Aman Pak Cilacap? Alhamdulillah sedang dingin nih Bu cuacanya. Berdiding ya. Nggih. Oke, nih, semoga sehat selalu Pak Soleh. Amin, matur nuwun Ibu. Nih, selanjutnya Mohon izin, Ibu, silahkan. memperkenalkan diri. Nama Mm-mm. saya Muhammad Triyogo Hifdul Furqon Aswidiki. Biasa Oke. dipanggil Yogom. Mm-mm. Saya satuan kerja dari Kementerian Agama Kota Semarang. Wah, Kota Semarang Jabatan dekat. G. Dalam Kulo Banyumanik, Bu, Sumber Boto. Wah, saya Gedawang, Mas. G. G. Jabatan saya penghulu ahli pertama eh, instansi tempat kerja atau unit kerjanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam Sari. Oke, M Sari ya. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Orang deket harusnya nggak pernah telat ini. Deket mau ke kantor Balai Diklat urusannya deket. Mau apa-apa koordinasi gampang gitu ya. Oke, G. oke, siap Mas. Oke, lanjutkan. Mohon izin Bu, perkenalkan. Siapa Pak? Silakan. Nama saya Muhammad Diki Purwadi. Muhammad Diki. Oke. Iya. Saya frame-nya kurang ini Pak. Apa Kurang kencang namanya? Bu. Iya, Muhammad lihat. Diki Purwadi Bu. Iya, bentar. Layar Bapak agak mundur sedikit bisa? Iya, oke. Nah, itu kan kelihatan. Iya, pipinya yang mana, jenggotnya yang mana, gitu kan? Oke, Oke, silakan Pak. dari instansi Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Oh, Rembang jauh. Satuan kerjanya di MAN 2 Rembang Bu. Mandua Jabatan Guru Rembang. Ahli Oke. Pertama PPKN. Guru PPKN luar biasa. Nggih, selamat bergabung Pak dan Nggih, menikmati matur nuwun. prosesnya nggih. Matur nuwun Bu. Oke, silakan. Berikutnya, Mohon izin, Bu. dalam nggih, Eh, monggo. Nama saya Nanda Nur Fajrin dari MAN 3 Banyumas. Mantiga Banyumas. Oke. Eh, eh, Guru ahli pertama, guru matematika, Bu.
Mantiga Banyumas itu yang di daerah mana, Sumbio, Pak? di Sumbio, Bu. Di Sumpio. Oke. Saya pernah ke Sumpio apa belum ya? Sebentar. Dulu kepalanya Pak siapa? Di Sumpio. Dulu belum tahu, Bu. Ini tahunya yang Oh, sekarang, Bu. oh iya iya, belum Ya. lihat fotonya ya. Oke, Hmm. silahkan Pak, lanjutkan. Nama siapa tadi? Nanda Nur Fajrin, Bu. Oke, mengampu mapel apa? Matematika. Wah, matematika, terus Ya. perhitungan ini. Oke, silakan bergabung dengan teman-teman Pak. Terima kasih. Ya. Nggih, masih ada lagi? Nah, satu. Suaranya kecil sekali Mbak. Oke. Mohon izin, perkenalkan. Nggih, silakan. Saya Noasi, Hmm? instansi kerja di Min 3 Boyolali. Oh ya, no asih ya. Oke, Mbak Oke. Yolali. Oke. Di Kemenak. Di Kemenak, jabatan, bukan di Min 3 Boyolali, Min 3 Boyolali itu Kemenak, daerah mana? daerah Nogosari. Oh, di Nogosari. Oke. Oke. Oke, dekatnya Pak Jabatan, Junedi kalau di sini WI-nya. oh, oke Ya. Bu. Oke. Oke, Mbak, lanjutkan di Kemenak di Min 3 sebagai guru Sebagai guru akidah akhlak. guru akidah. Nggih. Nggih, terima kasih Mbak No. Masih ada lagi? Masih Bu. Nggih, silakan Pak. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Nur Sohirin, Mm-mm. untuk instansi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di unit kerja KUA Kecamatan Punggelan Bu. Untuk jabatan Di kecamatan mana? Punggelan, Punggelan. Oke. nggih. Untuk jabatan yaitu penghulu ahli pertama Bu. Oke, penghulu pertama. Putranya berapa Pak Soirin? Alhamdulillah dereng Bu, nembe baru nikah. Wah, oke. Jadi nanti kalau ngasih wejangan, ngasih penyuluhan, menikahkan gitu ya. Nggih, Ini masih perlu bertanya pada senior rupanya ya dalam masih Bu, problem masih. solving ya. Oke. Selamat bergabung Pak Soirin. Terima kasih. Terima kasih. Nggih, ada lagi yang lain? Saya Bu. Oke Pak, silakan. Nama saya Reza Ega Winaswan Bu. Mm-mm. Satuan Kerja dari UIN Saizu Purwokerto. Kemarin temannya Jabatan, banyak Pak di angkatan iya, sebelum-sebelumnya. Winsaizu iya. di bagian apa? Dosen Bu, asisten ahli. Mm-mm. Oke. Dosen mata kuliah apa? Prodi Perpustakaan Sains Informasi. Prodi Saya. baru Bu, ya. Oke, sains Oke. informasi ya. Oke. Oke, di Winsaizu. Oke, luar biasa. Nanti proyeknya kami tunggu Pak, proyek perubahannya. Oke, siap Bu. Oke, Matur oke. suwun, oke. Oke, lanjut. Masih ada? Habis ya, tinggal panitia ya. Mbak Lulu nggak usah memperkenalkan diri. Oke, mohon izin nggih Bapak Ibu, kami akan melanjutkan setelah kita saling berkenalan dalam kelompok ini, sudah mengenal satu sama lain. Ada beberapa hal yang ingin kami tandaskan kepada Bapak Ibu. Eh, kita semi apa ya? Sendiri-sendiri dalam tugas nanti ada tugas individu, namun kebersamaan itu wajib kita bangun, terutama dalam skala terkecil kelompok, nggih. Jadi kami ulang lagi, ada persaingan boleh, ada apa ya, masing-masing individual boleh. Kalau menyangkut tugas, kalau menyangkut pekerjaan gitu nggak apa-apa. Tapi mohon nanti digawangi oleh Pak Ketua Kelompok. Kelompok ini selalu solid dan saling mengingatkan. Siapa tahu teman-teman ada yang kelupaan, belum upload tugas, padahal sudah ada batas waktu, gitu kan sayang. Jadi nanti saling reminder ya, Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita sendiri-sendiri tempatnya atau Zoom-nya, tapi jangan sampai rasa kebersamaan dalam kelompok ini tidak seperti kalau kita ketemu dalam satu lokal, gitu ya.
Kalau datang ke Balai Diklat, Praja bersama atau Latsar bersama itu mungkin jiwa korsanya akan lebih terbangun, ya. Tapi karena kondisi dan situasi terpaksa Bapak Ibu harus melalui Zoom meeting dulu. Nanti suatu saat mungkin Bapak Ibu akan ketemu. Akan tetapi kebersamaan itu dibangun sejak awal. Gitu nggih Bapak Ibu ya, biar kita enjoy ya. Nggih, Ibu. Kita saling mengingatkan. eh Silahkan Bapak Ibu mengakses BLC-nya. Apakah ada kendala sudah atau belum? Kalau misalnya hari ini belum, masih ada kesulitan, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi ke panitia dan bisa dipandu untuk mendownload apa yang sudah kami siapkan di BLC. Coba saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Biar apa ya? Kita berangkat dari satu titik poin yang sama dulu. Oke, kita mulai dari apa sih yang Bapak Ibu punyai atau terima atau menjadi bekal Bapak Ibu, cerita sedikit tentang agenda 1 yang kemarin sudah Bapak Ibu lewati. Saya menunggu 1 atau 2 orang saja cukup. Silakan bercerita. Agenda 1 apa yang Bapak Ibu peroleh? Tentunya masih ingat kan baru kemarin? Ibu, saya boleh. Oke, silakan Pak. Pak Oke, Faris. terima kasih Ibu atas Ya. kesempatannya. Di kegiatan pembelajaran agenda 1, kami belajar tentang yang pertama adalah wawasan kebangsaan, yang kedua terkait dengan nilai-nilai bela negara, dan yang ketiga adalah terkait dengan analisis isu-isu kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Agama. Oke, apa topik yang menarik dalam diskusi agenda 1 bagi Bapak? Kemarin kami kebetulan dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kami berdiskusi terkait dengan kegiatan yang analisis isu-isu kontemporer. Kami kebetulan memilih terkait dengan ekstremisme dan radikalisme keagamaan atau berkaitan dengan agama. Itu yang menurut yang tema yang kami pilih dan kami analisis karena memang itu juga masih menjadi sesuatu yang menarik dan ramai begitu terutama di dunia maya terkait dengan radikalisme dan ekstremisme di bidang keagamaan. Posisi Bapak sebagai penghulu. Guru. Guru. Ya. Oke, berarti
bagaimana terpaparnya siswa terhadap radikalisme dan ekstremisme itu mengasihkan Iya ya. Bu, salah satu poin pentingnya kan di situ ada bahwa salah satu penyebab dari munculnya radikalisme dan ekstremisme itu adalah adanya rasa, maksudnya keanuan anak muda yang dia mencari jati diri begitu atau Eksistensi diri. eksistensi dan kemudian mencari sesuatu yang dari nilai-nilai agama, tetapi kemudian dia mendapatkannya tidak pada sesuatu yang Salah pas, gitu ya. iya, sehingga dia akhirnya terdampak oleh sikap Oke. Tidak ada radikalisme. pembimbingnya atau mungkin gurunya, Betul. implisitnya Lebih, gitu lebih ke yang mereka mengarahkan. mencari sendiri dan menentukan sendiri melalui media sosial biasanya begitu. Betul. Oke, terima kasih Pak. Bisa ya, jadi satu inspirasi. Disusul satu lagi. Saya baru move on kalau sudah ada satu lagi yang bicara. Saya, Silakan, Bu. silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Terkait kesan mengikuti pembelajaran learning journal di agenda 1 kemarin, itu sangat berkesan dan membuka wawasan saya, Bu. Bahwasannya nilai-nilai bela negara itu harus, kita sebagai ASN itu harus menanamkan nilai-nilai bela negara. Karena apa? Karena kita itu sebagai warga negara Indonesia, terutama kami yang sebagai CPNS, calon abdi negara, itu harus tadi itu harus Jadi berakhlak ya, berorientasi pelayanan akhlak tersebut ya, akhlak akuntabel gitu kalau nggak salah ya. Saya belum agak-agak ya, lupa nggak apa-apa, itu kan menu nanti. Ya, ya, oke. seperti itu Sebagai berakhlak. CPNS, jenengan harus paling tidak itu menjadi ujung tombak ya. Oke, jadi ujung tombak, jadi abdi negara, yang pastinya kita harus menanam nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara, kita harus harus rela berkorban demi negara, untuk negara Republik Indonesia. Terus Oke, kesan yang kedua, pripun, Bu? janji loh, bukan hanya waktu jadi CPNS saja loh. Nanti Oke, Bu. kalau udah 20 Karena tahun kan jadi PNS juga. Gini Bu, karena kan kami dari awal mendaftarkan membuat surat pernyataan bahwasanya kita siap dimanapun dan kita siap istilahnya untuk, dalam arti ya kan, siap ditempatkan dimanapun, berarti kita harus rela berkorban dalam hal waktu, tempat, keluarga dan sebagainya. Itu menjadi dasar kita. Kita Iya. membuat surat pernyataan. Kalau wawasan kebangsaannya nggak bagus, nggak mumpuni, Nah, itu juga akan nah, ya ya, nggak ya sepenuh seperti hati ya. ya sepenuh hati, tidak bisa namanya rela berkorban, Bu. Oke, siap, makasih. Itulah Gitu. poin-poin di agenda 1 yang sudah Bapak Ibu paling tidak Bapak Ibu resapi gitu ya. Nanti pada pelaksanaannya Bapak Ibu akan semakin semakin mumpuni. Oke, nah sekarang kita kalau kemarin ke wawasan kebangsaan di agenda 1, menu kita pada agenda 2, mohon izin pada agenda 2 dan rangkaiannya adalah memantapkan lebih ke kepribadian Bapak Ibu. Nilai dasar eh, namanya kalau disingkat berakhlak ya. Oke, istilahnya apa ya? Berakhlak gitu aja sih akronimnya yang sudah umum. Nah, ini Bapak Ibu akan mengurai satu persatu nilai itu, definisinya apa, kata kunci yang bisa diambil apa, kemudian Bapak Ibu akan mencari kira-kira penerapannya seperti apa, kemudian Bapak Ibu nanti kendala dan kesulitan dalam implementasinya apa. Jadi itu yang akan jadi menu kita pada agenda 2. Saya ulang lagi, Bapak Ibu akan mencari kata kunci, kemudian definisi, kemudian penerapan nilai, kendala yang bisa mungkin atau potensi untuk timbul berseberangan dengan nilai tersebut.
Tentu di masing-masing tempat tugasnya ya. Jadi ada gesekan-gesekan apa terkait dengan nilai tersebut. Oke. Bentar. Izin share screen. Ya, Pak Ibu. Pas sudah nampak? Sampun, Bu. Sampun, nggih. Ampun, Bu. Oke. Ah, menu kita di agenda 2 core values itu ada beberapa, ada 8 nilai. Nanti Bapak Ibu bisa apa? Mencari definisinya, padanannya, kemudian refleksi dari sikap tersebut dan seterusnya. Oke, kita mengenal dulu luarnya. Yang pertama adalah orientasi pelayanan. Berarti sebagai seorang PNS atau ASN, jenengan adalah abdi masyarakat pelayan publik gitu ya. Maka tugas apa ya namanya agenda pertama jenengan atau tugas pertama utama jenengan itu adalah melayani masyarakat, berorientasi pelayanan. Apapun tusi kita pasti nanti ada waktunya kita harus menghadapi publik gitu, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Maka berorientasi pelayanan ini sebagai tugas yang pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, akuntabel. Akuntabel dari bahasa account and able. Account dihitung, able dapat. Berarti akuntabel Dapat dihitung. iya, dapat diperhitungkan baik buruknya, ditimbang-timbang gitu ya, di di apa nilai gitu ya, akuntabilitasnya. Orang yang akuntabel berarti dia sudah ternilai bagus gitu ya, accountable, dapat dianggap gitu. Nah, nanti jenengan juga harus punya rasa akuntabel atau prinsip akuntabel dalam melaksanakan tugas jenengan. Yang ketiga adalah prinsip yang namanya harmonis. Ya, harmonis itu sebagai apa ya, penyejuk lah gitu, pendamai gitu di tempat kerja Bapak Ibu, apapun tugasnya, bagaimanapun persinggungan atau gapnya yang ada di sana, maka dengan masuknya Bapak Ibu diharapkan tidak menambah friksi ya, tidak menambah runcing dari permasalahan yang ada, tapi sebagai harmonisasi. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai pendamai ya? Oke, di sana ada keselarasan antara atasan, bawahan, teman sebaya, dan seterusnya. Nah, ini prinsip harmonis nanti juga akan muncul. Berikutnya, yang kelima adalah yang ketiga ya, atau keempat, lupa saya. Kompeten, ya, kompeten. Ada orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten. Kompetensi mampu sesuai bidang tugas, sesuai dengan tusi kita, kita harus kompetensi, harus punya kompetensi yang tinggi. Oke, nanti kompetensi ini akan terlihat dalam penyelesaian tugas. Apakah tugasnya bisa selesai tepat waktu? Apakah tugasnya bisa selesai tepat guna? Gitu, tepat waktu dan tepat guna. Precise ya, presisi atau sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu harus loyal, setia. Pertama pada Pancasila, NKRI ya, negara ini Bapak Ibu harus loyal. Kedua, Bapak Ibu loyal
terhadap ya ikrar, janji dengan jabatan dan seterusnya. Tidak mudah tergoyahkan atau terdampak oleh gangguan-gangguan yang akan mengganggu loyalitas sebagai abdi negara. Yang berikutnya, Bapak Ibu adaptif, mudah ber apa ya, menyesuaikan diri, ya, mudah eh, ya menyesuaikan diri, kemudian beradaptasi dengan lingkungan, dengan tempat kerja. Misalnya, Bapak Ibu itu harus menggunakan IT dengan baik gitu sebagai tugas dari pekerjaan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus mau belajar ya untuk meningkatkan kualitas diri ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk beradaptasi atau menyamakan langkah dengan rekan-rekan yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah kolaboratif. Oke, kolaboratif di sini adalah bekerja sama, kolaps ya, bukan yang kolab pakai P, tapi kolab yang pakai B ya, kolaborasi ya. Oke ya, Bapak Ibu kan sering collab nih dengan temennya, bikin TikTok, bikin akun, bikin apa gitu kan, kerjasama. Nanti kolaborasi ini dibangun baik formal maupun non formal. Pakai MOU kalau formal, mungkin secara lisan membangun sinergitas itu informal. Di tempat kerja dengan rekan sebaya, dengan atasan, dengan mitra kerja. Nah, ini dari luar instansi maupun dari dalam instansi. Itu Bapak Ibu poin-poin isi dari eh, menu kita ya, menu kita. Oke, biar lebih apa ya namanya, nggak ngantuk gitu ya. Oke, boleh Bapak Ibu masing-masing di sini mengambil yang disukai lah. Ya, mengambil dari 7 poin ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kira-kira mau menerangkan yang mana yang versi Bapak Ibu, pakai bahasa Bapak Ibu sendiri boleh. Ya, biar enggak saya terus itu. Ya, Bapak Ibu reply saja dari keterangan tadi boleh. Bapak Ibu cari browsing sendiri, apa sih artinya, boleh. Pilih salah satu. Yuk, masing-masing satu, dimulai dari siapa aja. Saya, Bu. Saya Bu. Silahkan, Oh, saya iya. itu siapa langsung bilang. Ya, Mas Yoga dulu aja. Iya, monggo. Nggih. Yang senior dulu. Nggih, monggo Mas Yoga. Mas Yoga. Gih, Pilih terima Mas kasih. Yoga, pilih Maaf ya yang Mas mana. Reza, Mas Reza Mawon. Gih, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang saya ambil ini adalah kolaboratif, Bu. Oke, Bahwasanya kolaboratif. Coba terangkan. dalam suatu organisasi Mm-mm. kita itu perlu pasti ada tujuan yang kita capai. Mm-mm. Dan untuk mencapai suatu tujuan tersebut, nah itu harusnya yang namanya kolaboratif, kerjasama tim, Tujuan bersama. bekerja sama untuk mencapai Mm-mm. tujuan tersebut. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara Mm-mm. ya tadi itu bersinergi dengan yang lain itu, Mm-mm. dengan kompetennya ada, loyalnya, kita Oke. terutama yang masing-masing adaptif, Iya. ya harus terus yang kolaboratif juga harus Sedikit dengan cerita Mas harmonis Yoga. juga. Mas Oke, Yoga pernah punya pengalaman apa terkait dengan kerjasama ini? kalau kerjasama sih saya karena dulu sebelum saya penghulu tuh saya guru Bu, Mm-mm. guru di sekolah swasta. Mm-mm. Kebetulan saya itu bagian media ya Bu, bagian Mm-mm. media yang mana ya dulu tuh pas zaman COVID tuh saya itu dituntut saya tuh harus bisa yang namanya membuat video Mm-mm. pembelajaran, kemudian live Ya. streaming, Oke. kemudian untuk penunjang PJJ pembelajaran jarak jauh. Yang Oke. pastinya saya kemarin tuh alhamdulillahnya punya partner yang sama-sama mau belajar. Mm-mm. Dan terkait yang asalnya saya awalnya itu
tidak tahu bagaimana cara live streaming, apa connect lewat OBS Studio, belum paham nama editing video. Nah, kita ada berdua ya Bu, ini istilahnya jadi yang ditugaskan terkait kolaboratif ini kita sama-sama belajar, Oke. kita bagi tugas. Nah, misal saya bagian untuk editing video, nah ternyata dan teman satu saya ini belajar tentang live streaming gitu istilahnya, eh, Ya, bagaimana saling caranya bersinergi ya. saling bersinergi seperti itu. Dan Mm-mm. alhamdulillahnya dengan kolaboratif ini berjalan dengan lancar, apa pembelajaran via daring atau PJJ, pembelajaran jarak Oke. jauh dengan dengan sarana media Oke, berarti YouTube, good Instagram. experience ya terkait dengan kolaborasi ya. Gitu Bu. Oke, yuk lanjut yang lain. Sharing share, apa sih pemahaman jenengan tentang nilai-nilai ini? Nggih, saya Bu izin Siap. Reza Monggo, Eka monggo Pak Winusman. Reza. Nggih, terima kasih atas waktunya, Bu. Hmm. Jadi saya mau menjelaskan ulang lagi yang poin keenam, adaptif, Bu. Apa itu adaptif kaitannya Nggih, dengan experience jenengan? nggih. Jadi tadi sudah dipaparkan singkat oleh Ibu Lili bahwa Hmm. adaptif itu bagaimana kemampuan seorang ASN khususnya Hmm. mampu beradaptasi dengan berbagai hal di Hmm. sekitarnya. Apalagi Hmm. berkaitan hari ini Hmm. perkembangan teknologi informasi itu kan luar biasa cepatnya ya Bu ya. Betul. Oke. Sehingga para ASN dengan berbagai satuan kerjanya Hmm. kemampuan adaptif ini saya kira wajib Bu. Mungkin Apa saya pengalaman jenengan Nggih. terkait dengan menyesuaikan diri ini? Nggih, jadi mungkin karena saya formasi dosen ya Bu, karena sebelum Hmm. jadi dosen ASN, saya sudah menjadi dosen non PNS di tempat yang sama dari tahun 2021. Hmm. Jadi bagaimana saya melihat eh, para mahasiswa sekarang itu kecenderungan penggunaan teknologi itu tinggi sekali, Bu. Hmm. Sehingga saya sebagai fasilitator pengajar itu Mau nggak mau memberikan ya? memberikan berbagai tugas ataupun pembelajaran itu dengan memanfaatkan HP atau gawai mereka sehingga Hmm. pembelajaran di kelas itu tidak membosankan karena kalau dilihat sekarang itu anak-anak zaman sekarang khususnya mahasiswa itu gampang bosen Bu. Jadi Hmm. kita sebagai pengajar baik guru maupun dosen itu dituntut untuk terus adaptif dengan Ya, perkembangan yang ada. Misalnya dengan oke. menggunakan quizzes, terus dengan menggunakan bervariatif yang ada di internet maupun yang serba internet gitu ya, Bu. Kira-kira seperti itu. Iya, masuk Oke. muridnya aja udah megang HP biasa, kemudian kuisis, mungkin Iya, ah, aplikasi-aplikasi itu mereka udah biasa kok. Gurunya masih papan tulis aja gitu kan, jadi iya nggak betul, Bu. menarik. Termasuk Iya, adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu untuk menarik minat. Oke, iya, jadi iya, bisa bisa apa dikembangkan nggih untuk iya. poin misalnya jenengan tertarik dengan adaptif. Kira-kira apa sih perkembangan teknologi ini yang bisa saya gunakan untuk bahan nanti habituasi saya, aktualisasi saya. Misalnya Iya. kalau sudah punya embrio ketertarikan pada satu core values, nanti bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Oke, next. Siapa yang mau mencoba lagi? Saya Bu, Ya, silahkan siapa saya? Muhammad Diki. Iya, silakan Pak Diki. Oke, saya mau ngambil akuntabel. Akuntabel, bagaimana menurut Bapak ini Menurut ceritanya? saya akuntabel itu sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, Bu, baik itu Mm-mm, dari ucapan, perbuatan maupun tindakan. mm-mm, Tentunya hal ini bukan kaitannya hanya sekedar berjalan, tapi mm-mm. juga orientasi pada hasil yang efektif dan maksimal seperti itu. Oke, prosesnya bagus, Prosesnya hasilnya juga bagus, bagus hasilnya juga gitu ya bagus. maksudnya. Oke, oke. Apakah pernah punya pengalaman terkait dengan akuntabilitas ini, Pak? Kalau pengalaman Sebagai apa, itu Bapak? pengalaman yang
yang belum belum akuntabel seperti itu. Oke, yang Di ya instansi yang belum. sebelum di sini mungkin waktu dulu masih honor Mm-mm. itu di instansi saya itu setiap pelaksanaan kegiatan saya melihat kok hanya sekedar yang terpenting itu hanya jalan gitu aja. Hmm. Untuk pertanggungjawabannya, bagaimana evaluasinya, transparansi, dan orientasinya itu kok tidak ada gitu Bu. Jadi Mm-mm. hal ini mungkin sangat penting bagi kita ASN maupun setiap kebijakan dan setiap kegiatan saya rasa akuntabel ini perlu. Nih, Jadi apalagi berkaitan dengan kondisi itu menggelisahkan bagi jenengan. menimbulkan kegelisahan. Mm-mm. Dari akuntabilitas ini ya, kok bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan Seperti itu. iya peraturan yang berlaku. Gimana ini sebenarnya Iya. akuntabilitasnya? Oke. Harusnya sih Nanti ada studi kasus ya yang bisa Bapak Ibu ceritakan terkait dengan akuntabilitas, nanti simpan aja nanti. Iya. Cukup Pak? Ya, cukup. Terima kasih. Cukup. Oke, silakan yang berikutnya yang belum. Saya, Bu, Silakan, siapa saya? Muhafadli, Pak Fadli, Muhafadli Khairina. silakan. Mm-mm. Oke, saya mau mengambil tentang kompeten, Bu. Iya. Oh, kompeten ya, ya. Iya, Bagian sini. kompeten. Kenapa? Apa? Karena sebagai ASN kita harus kompeten dalam menjalankan tugas, terutama dalam pelayanan itu kita juga harus mengetahui kompetensi kita untuk melayani masyarakat itu apa saja yang harus dilakukan, itu harus diketahui. Apa Kalau sih tidak artinya kompeten, Pak, menurut jenengan? menguasai Mm-mm. cakap terhadap Cakap, mampu, tugas mahir, pokok, ya. mampu, ya Paham. paham gitu, Bu. Mm-mm. Oke. Kalau seumpamanya kurang menguasai apa yang harus dilakukan, ya bertanya terhadap yang lebih tahu dengan mungkin mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Oke, peningkatan diri ya. Oke. Iya, Jenengan sebagai apa, Pak? penghulu itu, Penghulu. penghulu alih pertama, iya. Kompetensi penghulu apa aja? Iya, salah satunya administrasi orang-orang Hmm, yang mau menikahkan, yang mau pencatatan menikah, nikah, ya. ya, Terus terus menikahkan, pengadministrasian, pencatatan, pencatatan, menikahkan. menyatakan pernikahan, Hmm. gitu, Bu. Oke. Kira-kira ada nggak penghulu yang menurut jenengan kurang kompetensinya dalam menikahkan itu dalam hal apa? Kalau misalnya seperti apa? Kekurangan kompetensi itu. Untuk Lu? penghulu Mm-mm. menikahkannya, Mm-mm. Jenengan kan sebagai saya, penghulu kan? ya, Kalau ya, yang Bu. dipandang orang yang kurang kompeten itu yang gimana? Karena sekarang kan sistemnya untuk mulai dari awal ya, Bu. Untuk pernikahan itu kan pendaftaran dulu dan lain sebagainya. Hmm. Untuk saat ini kan dari pencatatan, pemasukan data, Hmm. itu kan yang senior-senior atau yang sudah Hmm. sepuh-sepuh ya, itu kan untuk Mm-mm. memasukkan data itu masih belum bisa. Berarti Nah, penguasaan teknologi. itu salah satunya. Terus kalau skill yang lain dari seorang penghulu apa yang kurang kompeten? Saya kira ya banyak yang sudah kompeten ya, Bu. Soalnya Mm-mm. sudah mengikuti pelatihan-pelatihan Mm-mm. dan emang sudah tugasnya pasti sudah Mm-mm. sudah siap dan kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas untuk pencatatan. Oke, baik. Sementara itu tentang hubungannya tentang teknologi ya, pencatatannya. Ya, Nanti jenengan harus ini bagi semua ya, jenengan dengan masing-masing jabatan jenengan harus apa ya menajamkan intuisi, menajamkan apa sih namanya pemikiran jenengan kira-kira yang kurang apa itu bisa jadi isu nanti strategis yang jenengan angkat ya ya, jadi Bu. bakal isunya saya mau mengambil tentang topik apa itu karena dari jenengan berpikir ada hal yang kurang dalam satu poin rekan-rekan kita atau senior kita atau dan atasan kita yang bisa menjadi peluang-peluang jenengan memperbaiki atau
mengambilnya sebagai isu perbaikan. Itu ya, jadi kita asah intuisi kita untuk menganalisis. Oke. Berikutnya yang belum siapa? Saya, Bu. Silahkan, siapa saya? Baik, saya perkenalkan, saya Nur Sohirin. Pak Kali ini saya Sohirin. akan sedikit bercerita ya. Banyak juga nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak, Bu, nanti yang lain Heeh. nggak kebagian. Oke, tentang Tentang yaitu salah satu core value-nya berakhlak yaitu apa? harmonis, harmonis, Bu. Harmonis, gimana? Jadi sebelumnya bahwa perlu diketahui harmonis itu merupakan suatu keadaan Mm-mm. yang mana itu terjadi karena saling adanya perbedaan, Bu. Hmm. Yaitu untuk apa namanya, dari perbedaan tersebut Mm-mm. apabila dikelola dengan Mm-mm. baik itu akan Jadi potensi ya. terjadi yang namanya keharmonisan. Betul. Dan saya punya sedikit cerita pada Mm-mm. saat saya mengikuti pelatihan yang Mm-mm. diadakan di Snaker pada saat itu. Mm-mm. Kebetulan untuk pematerinya itu beragama dari non-Muslim. Mm-mm. Gitu. Kita pada saat itu pelatihan hampir dari pagi sampai sore. Mm-mm. Seperti inilah, Bu, seperti Baik. mungkin seperti apa latsar ini. Cuma kita pada saat itu masih offline. Mm-mm. Itu kebanyakan pesertanya itu hampir 80% itu Muslim, Bu. Mm-mm. Dan ketika pada saat menjelang sholat, bahkan Mm-mm. belum belum azan, Mm-mm. seingat saya itu 10 menit sebelum jadwal Mm-mm. sholat asar, seperti itu. Mm-mm. Itu tiba-tiba apa pemateri itu sudah mengingatkan, Mm-mm. padahal beliau itu dari non Non. Muslim. Ya, Sedangkan saya berarti sendiri ya mungkin ya buat contoh saya sendiri. ini contoh yang baik berarti ya. Iya, Bu. Saya Mm-mm. sendiri mana yang dari Muslim mungkin belum tahu ini jam berapa, nanti Mm-mm. asar berapa menit lagi. Beliau yang dari non-Muslim saja itu sangat menghormati kepada Mm-mm. kita yang Muslim seperti itu. Wah, Padahal saya beliau jadi punya wewenang. Jadi tersentil ini nanti ya, tolong diingatkan kalau sudah waktunya istirahat. Oke. Saling mengingat seperti itu, Bu. Jadi Hmm. dari dari kejadian tersebut saya apa mendapatkan kesimpulan bahwa apapun agama kita, apapun ras kita, apapun suku kita, dari mana asal kita, itu tidak penting. Yang penting apa? Harmonis. Harmonis Iya, di itu bisa diwujudkan dengan kerukunan dan saling menghargai perbedaan. saling memahami. Baik, namanya harmoni itu seia sekata ya, selaras gitu ya. Jadi ada yang tinggi menurunkan diri, menurunkan egonya, yang rendah juga mengikuti dari langkah temannya. Jadi berusaha untuk menyamakan langkah. Artinya ada seia sekata saling pemahaman gitu tadi ya. Misalnya yang non-muslim memahami kebutuhan yang muslim juga tidak menggunakan seenaknya kepercayaan itu, tapi apa ya namanya sudah diberikan kesempatan ya menggunakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas pengalamannya. Ya, yang belum siapa? Ini Saya, memang Bu. ada. Oh, ya, Saya, Bu. silakan Ya. silakan Pak. Nama saya Nanda Nur Fajrin, Bu. Ya, dari kecil Ya. sampai besar jadi Nanda terus ya? Nggak jadi anak terus. Iya, Ya. silakan Pak Nanda. Yang saya ambil ini yang di akronim itu beda sendiri, Bu. Yang kan Baik. berakhlak. Yang lain Mm-mm. kan pakai menyumbang satu-satu huruf. Saya yang Mm-mm. berorientasi Hmm. dalam pelayanan. Bernya ya, Iya, lucu ini bernya. juga. Ya. Saya juga banyak bertanya ini menggugat kok Oke. bernya imbuhan jadi akronim ya. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa, Ya. silakan. Tapi menurut saya juga di sini berorientasi pelayanan itu ibu dari semua core value, Bu. Karena Mm-mm. dari orientasi layanan, kita nanti harus berkompeten, harus loyal, harus adaptif gitu. Mm-mm. Karena dari berorientasi pelayanan, itu kan yang penting kita melayani dari konsumen sebaik-baiknya gitu, Bu.
Oke. Apalagi kita bisa melayani bayi kan kita harus kompeten, Itu harus sih Bapak loyal. Ibu. Itu sih Ya. Bapak. Dalam? Itu sih Bapak penerapannya Oh orientasi iya, ini. ya saya kan dulu kerja di swasta Bu, Mm-mm. di Dulu banget. Bimbel selama udah 10 tahun. Guru les. Ya, guru les. Ya. Kalau di swasta tuh yang penting tuh kita melayani dari konsumen gitu Bu. Yang penting konsumen itu puas. Lah, gimana cara melayani? Kita yang pertama ya harus kompeten gitu, harus loyal, harus adaptif. Nah, kompeten itu berarti harus belajar terus-menerus gitu Bu, agar nanti pelayanannya baik. Terus yang paling menarik itu waktu COVID Bu. Waktu COVID kan pembelajaran tidak mungkin bisa dilakukan di kelas waktu di bimbel itu. Nah, di situ kami merancang seperti kalau yang di sekarang namanya ruang guru, Bu. Nah, itu bimbel kami juga membuat itu, berarti kan kita harus adaptif juga. Membuka kesempatan. Enggak. Jadi berorientasi pelayanan sama adaptif ini ceritanya. Enggak, kalau menurut saya ini berorientasi pelayanan itu ibu dari semua ini Bu yang bisa masuk ya semua ya bagiannya. bisa masuk ya. Gitu, Oke, Bu. apalagi pengalaman Bapak sebagai guru swasta atau sektor swasta di mana ada jargon tamu atau pelanggan adalah raja. Jadi apa yang mereka minta harus kita layani. Kalau studennya bilang saya mau lesnya online aja Pak, gitu nggak menyediakan ya akan tergilas ya Pak ya. Oleh apa kesempatan yang tidak bisa diperoleh. Oke, berorientasi pelayanan, ada rambu-rambu ya, asalkan pelayanan yang diberikan itu masih dalam koridor TUSI Bapak Ibu, maka Bapak Ibu wajib memberikan. Tapi kok tamunya yang minta pelayanan di luar TUSI, maka jenengan sudah tidak wajib lagi untuk memberikan pelayanan. Gitu ya rambu-rambunya. Oke. Guru kok minta ngajar di jam 8 sampai jam 9 malam padahal nah kita misalnya punya punya perjanjian atau punya fakta bahwa guru kalau ngajari atau tugas tambahan memberikan penjelasan tambahan bisa diberikan sepulang sekolah jadi nggak harus ngalah banget gitu ya kita sebagai oknumnya yang disalahkan atau yang dituntut melebihi dari kewajaran gitu nggih Pak nggih. Oh iya, oke masih adakah yang belum berkesempatan? Saya Ibu. Silahkan. Nggih. Mohon izin, nama saya Muhammad Saya izinkan, Atibus Soleh. silahkan Pak. Ya, nama saya Muhammad Atibus Soleh. Di sini saya mengambil yang adaptif, Ibu. Sedikit bercerita karena saya aslinya itu kan bukan dari orang Cilacap nih. Wah, palsunya? Aslinya itu dari Kediri, Jawa Timur. Kemudian aslinya pada Kediri. tahun 2020 itu menikah dengan orang Cilacap. Oke. Kebetulan kemarin seleksi CPNS, alhamdulillah keterima di instansi Kementerian Agama, jabatannya sebagai penghulu. Karena adaptif itu kita sebagai PNS harus apa nggih istilahnya harus cepat bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar yang awalnya saya dari Jawa Timur kemudian ke Cilacap yang paling kelihatan beda paling mencolokkan mungkin dari segi bahasa nggih. Di sana bahasanya halus, kemudian pindah ke Cilacap bahasanya sedikit berubah jadi A, opo jadi apa seperti itu. Jadi kan harus perlu beradaptasi ya, penyesuaian diri ya. Beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kemudian juga cerita dari pengalaman senior kami, jabatan seorang penghulu di satuan kerja kami itu merupakan jabatan yang sangat fleksibel dalam artian bisa dimutasi ke kecamatan lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi misal di kecamatan saya tradisi lingkungan masyarakatnya seperti apa, kemudian sudah sedikit membaur dengan masyarakat situ, tiba-tiba nanti dimutasi ke kecamatan sebelahnya atau di kecamatan yang agak jauh yang mungkin
tradisi dan masyarakatnya sedikit berbeda. Nah, kita sebagai Oke. ASN ya harus cepat dan pintar menyesuaikan diri menghadapi segala perubahan dan sebisa Betul. mungkin untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, apalagi kita sebagai generasi muda, saya rasa sangat-sangat kreatif dan eh, cerdas orang-orangnya, insya Allah seperti itu. Oke. Tapi selama masih di NKRI semangat ya Pak ya? Nggih, insya Allah selalu semangat. Dimutasi ke Venezuela kan? Iya kan, selama masih di negara kita, ya semangat terus. Walaupun tempatnya mana, harus mempelajari culture-culture yang baru atau budaya-budaya yang baru, itu dinikmati sebagai suatu tantangan. Luar biasa, adaptasinya harus cepat. Ini kalau orangnya nggak gampang move on, gitu, dia masih mikir masa lalu terus ya, yang tempat kemarin kayak gini, tempat kemarin kayak gini, isinya membandingkan, jadi dia nggak akan maju-maju. Tapi kita harus harus mudah menyesuaikan diri, kita harus adaptif. Nah, maka dimanapun kita ditempatkan, kita harus siap. Luar biasa. Oke, satu lagi, Saya Bu silahkan. Supron Makmun. Jadi Iya, saya Pak sama Makmun. dengan Mas Adit sama Iya, Mas Reza tadi mengambil adaptif oke. yang memang pengalaman saya sendiri harus Mm-mm. berpindah-pindah tempat sama pindah kerja. Mm-mm. Dari dulu setelah menikah, kan istri saya orang Kudus, saya aslinya orang Semarang. Mm. Setelah menikah saya ikut ke Kudus. Mm-mm. Saya harus beradaptasi dan saya ikut ngajar di sana Mm. di suatu pondok Mm-mm. di Kudus. Baru satu tahun saya harus pindah balik ke Semarang lagi. Mm. Pindah ke Semarang lagi karena saya sudah pindah ke Semarang juga ngajar lagi Bu. Jadi kita harus adaptasi lagi dengan teman-teman yang baru, dengan Penyesuaian lagi. budaya yang beda karena di pondok sama di sekolah biasa. Kan cara pengajaran juga berbeda, jadi harus cepat. Apalagi waktu itu masih corona. Di 2020 saya balik ke Semarang waktu corona, jadi harus adaptasi cara mengajarnya bagaimana. Dulu di pondok enak anak-anak langsung datang, kita ngajar. Nah, balik ke Semarang waktu corona. Waktu corona kita harus luring, kita ke rumah-rumah anak-anak, terus cara mengajarnya juga berbeda. Jadi kita juga harus cepat banget harus adaptasi. Nah, baru juga pengalaman yang lain, rumah juga pindah-pindah. Baru Rumahnya saja. malah banyak toh Pak pindah-pindah. Iya. Makanya kemarin waktu jadi CPNS itu saya juga cerita sama istri sama orang tua, harus adaptasi terus kita. Jadi kemarin waktu ke Semarang kan ikut orang tua dulu di Ngalian. Terus saya pindah ke Mijen, itu kan sebelahan. Ke Mijen harus adaptasi lagi. Tapi akhirnya alhamdulillah. Wah, jadinya ahli adaptasi dong. Oke, terima kasih, pengalamannya luas sekali ya Bapak ya. Oke, dari pindah-pindah itu tempat ngajar maupun tempat tinggal, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa Bapak Ibu petik, Bapak terutama Bapak ya. Kira-kira apa sih dalam beradaptasi itu value-nya, nilainya yang harus saya kedepankan biar saya lancar, smooth beradaptasi di tempat baru. Dari pengalaman beliau pasti ada. Nanti yang dipetik, yang ibrohnya apa gitu ya, pengalaman ini apa. Oke, masih ada lagi kah? Cukup? Semua? Sudah? Saya belum. Aduh, terakhir yuk. Waktunya Ya, tinggal 15 ketinggalan menit. Ibu. Ya, kalau saya ini yang tentang Mana ini kompetensi. wajahnya ya? Tentang Siapa? kompeten. Siapa? Yang ibu-ibu Asik, sendiri, Bu. Bu. Iya, saya Oh perempuan. iya, no, Uno ya. No, enggak. Silakan Ibu. Ini kan berkaitan dengan kompeten, itu kan seorang ASN harus bisa mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya ya Bu. Maksudnya harus cakap lah.
Nah, Oke. kebetulan saya sendiri ini kan sebagai seorang guru. Mm-mm. Iya. Nah, seorang guru itu kan harus memiliki 4 kompetensi, Mm-mm, antara lain betul. Apa pedagogik, aja itu? kepribadian, Oh, oke. kompetensi pedagogik, kepribadian, kemudian Mm-mm. kompetensi sosial Sosial. sama profesional. Oke. Bisa diceritakan sebaris-baris saja Iya, untuk kompetensi yang pribadi itu yang kompetensi gimana? pedagogik Mm-mm. itu kan seorang guru harus bisa mengelola proses pembelajaran di kelas. Nah, saya Mm-mm. sendiri itu masih merasa sangat kurang dalam mengelola Mm-mm. kelas. Dulunya saya juga dibimbel dengan kelompok yang kecil, sedangkan sekarang Mm-mm. di sekolah dengan banyak siswa, dengan Mm-mm. berbagai macam karakter yang beda-beda. Itu masih harus Mm. terus belajar sama guru-guru yang senior. Oke. Terus yang kompetensi kepribadian, itu setidaknya kita harus memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang guru, apalagi guru itu kan digugu dan ditiru. Udah nggak bisa lagi. Hmm. Iya, Ya, harus terus suri sikap tauladan yang ya. iya harus menjadi suri tauladan bagi siswanya. Mm-mm. Oke, luar biasa ya, Ibu ya, pengalamannya sebagai guru di sini. ah, Kompetensi harus selalu diasah, ada kompetensi kepribadian, bagaimana dia bersinggungan dengan teman sejawat, dengan murid, kompetensi pedagogik, bagaimana dia mengasah kemampuannya mengajar, dan seterusnya, sosialnya, dan lain-lain. Oke, baik Bapak Ibu, saya agak khawatir kekurangan waktu ini ya. Apakah semuanya sudah? Semuanya sudah? Sudah Sudah me, sepertinya Bu. hmm? Sudah sepertinya. Sudah ya. Sudah semua. Ya. Oke. Saya lanjutkan dengan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau membaca modul itu nggak usah diminta kan pasti Bapak Ibu sudah mempelajari modul. Baca modul ya. Modulnya itu ada di LMS Bapak Ibu, bisa di-download, saling share dengan teman-teman yang kira-kira tanya temennya. "Eh, Mbak, wes download modul urung, aku urungi Mbak, njaluk file wae gitu ya nggak apa-apa, monggo lah. Itu bagian dari kolaboratif ya. Oke. Nah, tapi ini ada yang perlu saya tekankan. Nanti Bapak Ibu ada tugas baik individu maupun kelompok. Saya seperti angkatan-angkatan sebelumnya, walaupun saya mengampu beberapa hari, tugas saya berikan di awal penjelasannya. Sehingga bagi Bapak Ibu yang satu tugas sudah selesai, mau melanjutkan ke tugas berikutnya, Bapak Ibu masih punya waktu untuk melakukannya atau mengerjakannya. Jadi tugasnya nanti ada 3 ya Bapak Ibu ya. Tugas hari pertama pertemuan kita, tugas hari kedua, dan tugas hari ketiga. Ingat, tugasnya ada 3, tugas hari pertama pertemuan kita, tugas hari kedua, dan tugas hari ketiga. Masing-masing itu ada sinkronus dengan asinkronus. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mari kita lihat yang tugas pertama. Agenda 2 ya, pokoknya kita pengikatnya adalah di agenda 2. Nanti tugas yang pertama gampang aja, Bapak Ibu, hanya cerita hari ini belajar apa. Namanya learning journal. Ya, nanti Bapak Ibu menyarikan kira-kira hari ini kita ngomong apa sebait atau 2 sebait. Separagraf atau 2 paragraf gitu ya. Monggo bersama dengan tutor itu hasil belajarnya sampai di mana, belajar tentang apa. Itu ya, silahkan nanti Bapak Ibu sebagai tugas individu. Ini sudah dicatat? Halo? Sudah diikuti, dicatat? Tolong tolong direspon. Sudah, Bu. Sudah, nggih. Oke. Ini tugas yang pertama. Kemudian eh, tugas yang kedua, maaf, tugas yang pertama tadi belajar dari LMS. Tugas yang kedua, belajar apa hari ini dengan tutor. Yang ketiga, individunya adalah Bapak Ibu nanti membuat matrik. Semua ada di BLC Bapak Ibu. Jadi tinggal ikuti saja. Saya ulang ya. Tugas untuk
hari pertama ini yang individu adalah Bapak Ibu di LMS belajar apa? Terkait dengan materi kedua ini, agenda 2. Oke, terus besok itu Bapak Ibu akan menuliskan sudah belajar dengan pembacaan bersama dengan tutor ini belajar apa? Learning journalnya. Terus terakhir nanti Bapak Ibu sebagai hari ketujuh, Bapak Ibu akan mengisi secara individu yang namanya matrik isu. Ya, matrik isu Bapak Ibu akan membuat dalam bentuk kolom. Ya. Oke, nanti tugasnya ada di LMS. Silahkan bisa dipelajari dulu. Kalau mau, Bapak Ibu bisa nginjen sih. Tuh, mau mengerjakannya besok-besok nggak apa-apa. Tapi diuploadnya sesuai dengan hari. Oke, paham ya? Selain tugas individu yang diberi nama masing-masing, itu juga ada tugas yang dikerjakan kelompok. Ya, di-share dalam kelompok siapa yang mengerjakan siapa, tapi uploadnya podo. Satu kelompok sama, karena ini tugas kelompok. Ya, bukan tugas kelompok itu dikerjakan bareng-bareng, tapi nguploadnya bagian masing-masing, bukan. Ketika sudah utuh jadi tugas kelompok, maka Bapak Ibu ngupload baru utuh gitu. Ya, yang tugas pertama itu adalah Bapak Ibu membuat video role model. Ya, Bapak Ibu ada tugas kelompok pertama itu adalah membuat video role model. Maka dalam kelompok itu silahkan mau role modelnya siapa? Apakah Pak Kan Kemenaknya? Apakah guru seniornya? Apakah kemarin siang ngisi kebijakan siapa? Kelompok ini? Kelompok 3 yang ngisi kebijakan tadi atau kemarin siapa? Pak Mukhlis, Pak Pak Mu- Dr. Mukhlis. yang dari pusat? Yang Pak barusan, yang Pak barusan Junaidi, Pak Pak Karo. Junaidi. Pak Karo Wawan Junaidi, yang baru. Kabiro, Halo? Kabiro SDM. Kabiro SDM Gimana, Kemenak Dek Tani? Wawan Junaidi. Kalau yang tadi kebijakan Pak Kepala Biro SDM Pak Wawan. Ya, Kepala Biro SDM kan semuanya menyaksikan nih. Ya, maka jenengan mungkin ini salah satu alternatif kalau disepakati. Pak Karo itu bagaimana beliau memberikan benchmarkingnya kepada Anda semua? Itu kan semua punya pemikiran yang sama nih. Atau mau diambil figur siapa? Salah satu salah satu tokoh yang terkenal. Wahid Alisa Wahid atau Gus Dur atau siapalah yang pokoknya public figure misalnya gitu yang terkait dengan benchmarking berakhlak. Kalau mau tokoh nasional boleh, tokoh regional boleh. Tapi yang jelas jenengan harus menyatukan itu sebagai satu tugas bersama. Jadi pendapatnya bukan pendapat pribadi. Oke, sudah bisa diakses tugasnya? Sudah bisa dipahami? Lanjut ya. Oke, berikutnya tugas kelompok hari berikutnya adalah Bapak Ibu membuat yang kelima tadi role model, kemudian benchmarkingnya seperti apa Bapak Ibu? Benchmark itu berarti pengimbasan, ya BM pengimbasan. Jenengan dalam kelompok sepakat melakukan benchmarking seperti apa? Yuk kita BM-nya dengan membuat apa ya eh, jargon atau penyuluh apa ya penjelasan atau bikin apa gitu yang merupakan inisiatif kelompok untuk nilai berakhlak yang sudah kita pelajari ya ya nilai berakhlak punya berapa komponen tadi 7. ya itu salah satu kompeten nah, maka Bapak Ibu nanti bisa bisa mengambil nilai kompetensi kemampuan cakap dalam mengerjakan tugas gitu sebagai kesepakatan dalam kelompok boleh ya itu berikutnya yang ketiga, nanti tugas yang terakhir, ini saya spill di awal ya, Bapak Ibu biar bisa siap-siap. Untuk individu, Bapak Ibu bisa apa namanya membuat matrik isu, sementara yang
terakhir tugas kelompoknya nanti membuat infografis. Infografis itu kayak ya penjelasan poster, ada tulisannya, ada gambarnya kayak gitu. Nanti yang pinter IT siapa mau diganti, ada tokoh atau yang menarik lah pokoknya terkait dengan materi kita berakhlak. Ya, ada penjelasannya. Itu nanti bisa jenengan tempelkan, jenengan jadikan bahan publikasi untuk penjelasan kepada masyarakat dan seterusnya. Tapi bentuknya infografis. Ada 3 tugas, baik individu maupun kelompok masing-masing bisa diakses tugasnya, perintah tugasnya di BLC. Ya, di BLC. Untuk uploadnya juga di BLC. Waktu uploadnya sudah ada di BLC juga. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau masih belum begitu mendesak untuk kundur dan bertemu dengan keluarga, mungkin bisa disempatkan untuk melihat dulu apa sih isi BLC-nya gitu. Ya, bisa kalau ada kendala mumpung masih awal bisa ditanyakan pada saya maupun pada panitia. Gitu Dek Ferry, saya kira cukup hari ini. Masih berlanjut kita besok-besok. Ya, Bu Lili. Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Cukup jelas ya penugasan dari beliau. Bu, nggih. Itu bisa diceki-ceki di BLC ya untuk penugasan dari Bu Lili. Izin Ini tanya, Bu. sudah mau tanya Bu, ini Siap. apa ini untuk penugasan tadi kan di BLC. Ini kan kadang-kadang kami kemarin tuh membuka BLC kok belum ada gitu. Makanya ini bisa munculnya kapan gitu. Maksudnya karena kan emang kita punya kesibukan Insya Allah sudah masing-masing. ada ya, Dek. Sudah diupload dari pagi. Tadi saya coba di refresh lagi terus dilihat. Nanti bisa dicek lagi ya Pak Muhammad Tri. Oke, Bu. Oh, itu sudah saya cek, tapi yang kelompok 3 belum keluar itu, Bu. Kelompok 3 belum keluar. Jadi Sebentar. malah adanya kelompok 1, 2, 4. Kelompok 1, Iya, betul. 2, 4. Bentar ya, saya coba masuk ke PLC dulu. Izin, Bu. G. Tempat saya udah ada di bawah. Iya, di bawah sendiri, Pak. Ini. Iya, sudah ada, Bu. Ya, sudah Oke. masuk, Bu. Sampun semuanya, saya mau perlihatkan sebentar. Iya. Iya, Bapak Ibu diplotrok kayak aja ke bawah ya. Di apa namanya? Diturunkan ke bawah, Digeser ke bawah. digeser. Iya, iya Oke. ini. Apa sih, Dek? Sore-sore gini udah nggak fokus. Oke, ini Bapak Ibu ada tempatnya di bawah yang ada namanya Bu Lili khusus kelompok 3. Itu aja yang panjenengan lihat ya. Oke. Di sini seperti di layar itu ada materi hari ini dan juga LK-nya ya. Oke, tempat tugas upload nih, tugas individu. Kemudian yang di bawah kelompok. Sementara gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi menguploadnya sesuai dengan perintah dari eh, apa di LMS-nya juga jenengan harus perhatikan ada nama kelompoknya, nama jenengan dan seterusnya. Kalau nama individu ya nama individu. Gitu. Ya cukup, Dek. Baik, saya pikir sudah cukup Bapak Ibu ya, sudah jelas ya yang disampaikan oleh Ibu Lili. Baik, nanti kalau apa namanya ada yang kurang jelas atau mau ada yang ditanyakan bisa nanti ke panitia. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lili untuk Oke, sami-sami.
siang Instruksi hari. Bu, instruksi Bu Ferry. Ini kami mau minta materi yang dari Pak Karo tadi pagi ya Bu, belum Paham. di-upload gitu. Baik, nanti kami share di BLC juga ya Pak untuk materi kebijakan ya. Matur nuwun Ibu. Ya, terima kasih kembali. Baik, Bu Lili, terima kasih untuk materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta Laskar CPNS Kemenak ini Angkatan 7 khususnya bisa mengimplementasikan terkait dengan core values dari ASN yaitu berakhlak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih Bu Lili. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Izin live nggih, Dek? Baik, silakan. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Ferry. Terima kasih Bu Lulu. Sudah boleh live nggak nih Bu Lulu? Sudah, monggo, sudah waktunya break. Sudah waktunya Coffee break, live ya, coffee break.